Shalom adik-adik. Kagak kerasa nih Kak, kita udah 1 minggu gak ketemu sama adik-adik. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa, dahsyat. Yes. Nah tadi kita kembali lagi di minggu ini kita mau ibadah di sekolah minggu. Jadi kita menunjukkan Tuhan ya Kak. Tuhan berbagi firman Tuhan juga biar semakin bertumbuh iman kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri kayak boleh bangkit berdiri semuanya sebelum kita masuk. Kita mau angkat pujian dengan dia panggil nama saya. Kamu tepuk tangan ya adik-adik di rumah. Masih semangat nggak adik-adik? Kita permeskan lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak.
Adik-adik, sekarang saatnya kita pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita masih mau mendengarkan firman Tuhan setelah ini. Siapkan hati adik-adik, siapkan juga Alkitabnya. Jangan lupa kalau mau dicatat boleh. Ya, ambil buku dan pulpennya. Sekarang kita buka tangan, tutup mata, kita mau mulai firman Tuhan. Kita nyanyi bagaikan hujan.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat sukacita pada hari Minggu ini, tanggal 7 Februari tahun 2021. Kita tidak terasa sudah memasuki bulan kedua di tahun 2020 ini. Nah, memang tahun 2021 ini ketika kita memasukinya, banyak hal yang membuat kita harus belajar adik-adik. Yang pertama, belajar beradaptasi dengan keadaan saat ini. Apa itu? Pandemi. Nah, pandemi sekarang ini makin mengkhawatirkan Bang Martin khususnya. Tetapi tidak mengubah sukacita kita pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik, pada minggu kali ini Bang Martin mau sharing firman Tuhan tentang suatu cerita yang mau Bang Martin sampaikan kepada adik-adik. Cerita ini sangat penting untuk adik-adik bisa menjadi satu teladan hidup buat adik-adik. Dan cerita ini yang paling penting adalah cerita tentang Tuhan. Ingat adik-adik, kita tetap harus jaga kesehatan, kita tetap harus jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan. 3 hal itu harus kita lakukan. Dan terlebih kalau memang tidak perlu keluar rumah, adik-adik perlu menjaga aktivitas adik-adik. Baik nanti mau main bola ataupun mau main sama teman-teman. Nah, kalau sebaiknya Bang Martin sampaikan jangan dulu dan tidak usah dulu karena sekarang makin mengerikan. Nah, jadi pagi hari ini kita boleh ambil satu sikap untuk kita mau merenungkan sebagian firman Tuhan dan Tuhan boleh berbicara melalui ibadah online kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berdaulatlah Tuhan atas firman yang nanti akan disaringkan oleh hamba-Mu, Bang Martin, tunduk dan taat pada otoritas Allah di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan, semuanya Tuhan jagai. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memulai perenungan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Bang Martin mau minta adik-adik siapkan Alkitabnya, gitu ya. Alkitabnya pada pagi hari ini. Yuk, mana? Siapin Alkitabnya. Mungkin ada adik-adik yang pakai gadget, mungkin ada yang pakai Alkitab seperti Bang Martin, nih kitab, gitu ya. Mungkin ada juga yang nanti boleh lihat layar televisi, layar laptop, begitu ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bang Martin akan berbagi cerita tentang ini dia. Berbagi cerita tentang cerita Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Apa itu Lukas 25 ayat 27? Nah, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, kalau sudah disiapkan, mari kita membacanya. Apa ceritanya? Nah, ini dia adik-adik. Bacaan kita pada pagi hari ini yaitu tentang cerita berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Bang Martin akan bacakan sepenuhnya, adik-adik boleh mengikutinya dari rumah dan membacanya dalam hati. Bang Martin akan bacanya pelan-pelan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berikutnya,
Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu bertanya lagi sama Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh di tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Bayangin adik-adik, kondisinya setengah mati. Ayat berikutnya, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan juga kau belanjakan lebih dari ini. Aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi berdasarkan renungan yang tadi kita baca, Bang Martin mau bercerita tentang ini. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu orang Samaria yang baik hati. Nah, orang Samaria yang baik hati ini adalah satu ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan kepada umat yang mengikutinya. Dan pada saat itu situasinya orang-orang tersebut ingin menjatuhkan Tuhan Yesus di depan muka umum. Tetapi kita ketahui, puji Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah Maha Penguasa, Allah Maha Benar, dan Allah Maha Pengetahuan. Sehingga dia memberikan satu ilustrasi yang bukan hanya saja untuk supaya dia tidak malu Tuhan Yesus, tetapi mau mengajari kita bagaimana kita perlu bersikap di dalam kehidupan kita. Nah, ilustrasinya sedikit, Abang mau kasih secuplik aja ada video yang supaya nanti bisa adik-adik lihat. Nah, temanya adalah Bang Martin mau mengajarkan ke adik-adik bagaimana kemurahan orang Samaria. Orang Samaria ini merupakan orang-orang yang biasanya di kalangan orang Yahudi itu adalah kumpulan orang yang tidak dianggap dalam golongan masyarakat pada zaman itu. Begitu, kayak orang kasta kedua. Jadi setiap apa yang dia lakukan itu tidak berkenan di hadapan orang-orang Yahudi. Orang Samaria ini merupakan orang keturunan campuran begitu ya. Sehingga bangsa Yahudi, bangsa yang keturunan asli begitu ya, dia tidak menganggapnya. Jadi kayak orang yang berada di kasta kedua secara kesukuan. Lalu yang kedua, nanti akan kita lihat bagaimana cerita tindakan murah hati dari sang orang Samaria ini. Lalu yang ketiga, ayo adik-adik, kita perlu tekad untuk mengasihi sesama kita. Kenapa kita perlu mengasihi sesama kita? Nanti Bang Martin akan jelaskan. Nah, sekarang Bang Martin mau kasih lihat satu cuplikan video untuk adik-adik mendapatkan gambarannya secara visual. Oke, ini dia. Dan ia sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi ada beberapa penyamun menunggu di jalan untuk merampok. Karena ya mereka
penyangun, tiba-tiba mereka menyerang orang itu. Dan tidak ada yang menolongnya. Tolong! Lalu para penyangun itu memukulnya dan merampok semua yang ia miliki. Mereka bahkan mengambil pakaiannya. Dan tidak lama setelah itu, seorang imam lewat. Dan kamu pikir dia mau menolong orang itu. Tetapi ia tidak berhenti dan tidak menolong orang yang malang itu. Dia berikutnya yang datang juga tidak menolongnya. Seorang Samaria saat ia melewatinya, menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Nah, demikian sedikit saja tadi cuplikannya agar adik-adik bisa melihat secara gambaran besar bagaimana cerita dari orang Samaria ini. Nah, adik-adikku sekalian, di sini kita bisa melihat banyak hal ya terkait dari cerita ini. Yang pertama, ada 3 tipe orang yang melihat satu situasi di mana ada orang yang mengalami kesulitan. 3 orang ini menunjukkan bagaimana kehidupan kita itu yang sering kali kita lihat. Yang pertama, ini dia adik-adik. Yang pertama itu adalah seorang imam dan yang kedua adalah seorang Lewi. Kita tahu bahwa seorang imam dan seorang Lewi merupakan orang yang ditugaskan untuk melayani bait suci. Orang-orang yang memiliki tugas untuk mewartakan hukum Taurat pada zaman itu. Yang artinya di mana orang-orang tersebut sudah mengerti firman Tuhan pada awalnya. Nah, jadi adik-adik, ketiga orang ini sebenarnya menggambarkan dari orang yang bertanya tersebut. Nah, Bang Martin mau kembali lagi ke ayat yang sebelumnya. Nah, ini dia adik-adik. Coba adik-adik perhatikan. Sudah terlihat ya adik-adik ya, layar Bang Martin ya. Nah, ini dia yang pertama. Nah, di sini dia bertanya begitu ya. Bang Martin ganti highlight. Nah, ini dia. Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Perhatikan adik-adik. Dia tanya, oke. Lalu Tuhan Yesus membalik bertanya. Nah, ini dia. Inilah adik-adik bagaimana Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu isi hati orang tersebut. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajarkan orang itu bahwa orang itu sudah mengerti isi dari kitab Taurat. Isi dari firman Tuhan pada perjanjian lama. Apa yang tertulis di situ merupakan satu pengajaran juga yang Tuhan Yesus juga terus tanamkan dalam perjalanan pelayanannya sampai menuju di kayu salib. Apa yang dikatakan oleh orang itu? Orang itu berarti sudah punya pengetahuan. Orang itu sudah tahu jawabannya. Dan dia menjelaskan lagi kepada Tuhan Yesus. Jawabnya apa? Ini dia. Jawabnya adalah Bang Martin kasih highlight yang warna hijau. Ini dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya di sini adik-adik, dia nanya, dia jawab sendiri. Sebenarnya orang ini hanya ingin menguji seseorang. Artinya ada tujuan yang buruk terhadap Tuhan Yesus. Dan itu sering terjadi dalam kita. Sering terjadi dalam kehidupan Bang Martin, sering terjadi juga dalam kehidupan adik-adik.
Dan itu kita diingatkan lagi pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mau mengajarkan kita tentang ini. Dia sudah tahu jawabannya. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia menjawabnya. Dan ini jawabannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia sudah tahu jawabannya dan dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan. Adik-adik, kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Dari kecil adik-adik sudah dididik oleh bapak, mama, begitu ya, dan juga aktif dalam ibadah sekolah minggu. Artinya di dalam kehidupan kita terus bertumbuh di dalam pengertian kita secara firman Tuhan. Tetapi kenapa firman Tuhan itu tidak menjadi tumbuh dalam kehidupan kita? Terkadang firman Tuhan itu menjadi terhambat pertumbuhannya sehingga kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tidak memberitakan Injil firman Tuhan itu sendiri. Nah, ini dia yang pertama adik-adik. Kenapa itu terjadi? Yang pertama, karena kita menganggap diri kita adalah orang yang paling benar. Itu yang pertama. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar menurut kita. Itu yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika adik-adik diingatkan oleh orang tua, ketika adik-adik diingatkan oleh teman atau diingatkan oleh keluarga, kadang-kadang kita tidak menerima apa yang diingatkan itu. Nah, itu yang paling bahaya adik-adik. Apa sih taunya mama? Nah, kadang-kadang kita suka begitu tuh adik-adik. Apa sih taunya gitu. Nah, nggak gitu kok. Nah, perlawanan-perlawanan itu yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga terkadang ketika ada teman, keluarga, mama, papa, ketika menghadapi kesulitan, kesulitannya sederhana deh, bukan kesulitan ekonomi, bukan kesulitan bekerja, bukan kesulitan yang harus memasak, tetapi kesulitan-kesulitan yang sebenarnya itu bisa adik-adik bantu lakukan begitu. Hal-hal yang sederhana itu yang membuat kita yang kadang asik dengan gadget, asik dengan layar TV, sehingga kepekaan itu tidak muncul. Nah, ini harus hati-hati adik-adik. Kita perlu minta belas kasihan daripada Tuhan. Lalu yang berikutnya yang mau kita pelajari adalah tentang orang yang ketiga, yaitu adalah orang Samaria. Yang pertama dan yang kedua adalah seorang Lewi. Seorang Lewi dan seorang imam ditugaskan pada zaman itu adalah untuk melayani umat Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia sudah ngerti firman Tuhan tetapi dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang berbahaya adik-adik. Bang Martin berharap adik-adikku sekalian ketika memahami firman Tuhan, adik-adik juga perlu melakukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menjadi terang dalam kehidupan adik-adik, menjadi garam dalam kehidupan adik-adik. Dan itu ditunjukkan bagaimana orang Samaria ini yang dianggap pada zaman itu adalah kasta kedua, tetapi dia mau melakukan yang benar-benar harus dilakukan sebagai orang yang memiliki pemahaman terhadap Alkitab. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adikku sekalian? Di sini ada 3 hal yang mau Bang Martin bagikan kepada adik-adik. Nah, ketiga hal itu yang pertama ini adik-adik. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama adalah berkorban. Adik-adik boleh melihat bagaimana seorang Samaria ini dia berkorban. Apa yang dikorbankan? Tadi secara visual gambar tadi kita diperlihatkan ya adik-adik. Bagaimana orang tersebut ketika naik kendaraannya, hewannya begitu ya, dia turun begitu. Lalu dia menghampiri. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan minyak, memberikan anggur. Secara pembiayaan orang itu sudah keluar banyak. Kasih minyak, kasih anggur. Pada zaman itu artinya kayak sekarang nih Bang Martin bayangkan dia kasih betadin lalu dia balut. Artinya dia sudah dia berkorban dari apa yang dia miliki. Yang pertama, dia berkorban dari apa yang dia miliki, yang sebenarnya itu dia pakai untuk diri dia. Kita kan nggak tahu
bahwa orang Samaria ini dalam perjalanan dia sebenarnya sudah membawa perlengkapan untuk menjaga-jaga dirinya. Tetapi itu dia korbankan untuk dia berikan kepada orang yang dirampok tersebut. Yang pertama berkorban yang kita lihat adalah apa yang dia miliki dia berikan. Yang kedua adalah, perhatikan adik-adik, ketika dia mau menyelamatkan orang ini, dia nggak hanya berhenti kasih minyak, kasih anggur, dia balut. Tidak. Pengorbanan yang kedua lebih lagi adik-adik, yaitu apa? Dia naikkan orang tersebut ke kendaraannya, itu kendaraan hewan gitu ya. Lalu si orang Samaria itu menuntun hewan tersebut sampai ke penginapan. Dituntun adik-adik. Jadi enggak dia naik di hewan tersebut dan juga dia naik, enggak. Tetapi si korban, orang yang istilahnya kalau zaman sekarang dibegal lah istilahnya gitu. Orang yang menjadi yang sedang sakit tersebut dinaikkan. Lalu dibawanya. Pengorbanan yang kedua artinya dia mau rela lelah untuk melayani orang yang benar-benar sangat perlu dilayani. Dia dibawa dengan hewannya sampai menuju penginapan. Pengorbanan yang ketiga tidak hanya sampai di situ. Dia mengeluarkan pembiayaan yang sebenarnya bahwa pembiayaan itu untuk dirinya, tetapi dia korbankan kepada orang tersebut. Dia melakukan pengorbanan melalui uang beberapa dinar. Lalu ada keluar lagi tadi terakhir, ada satu statement di dalam video itu. Jika kurang uang itu, aku akan kembali lagi untuk melihat keadaan orang itu dan aku akan bayarkan kembali. Bayangkan adik-adik, ada 4 pengorbanan dia lakukan. Mulai dari dia balut, dia bawa, dia rawat, dan dia lihat kembali. Biasanya adik-adik, ya kita cuma bantu aja, bersihin luka udah kita tinggal. Besoknya ketika kita jumpa dengan teman kita yang luka, kadang-kadang kita lupa. Orang itu apa? Kita nggak tanya lagi bagaimana keadaannya, apakah sudah sembuh, apa yang bisa saya bantu. Ini tidak ada adik-adik. Kadang-kadang kita terjebaknya adalah kita mentertawakan teman kita. Wah, dia jatuh kemarin tuh main bola segala macam, buka, oh, sian deh lo. Nah, situasi itu kadang-kadang kita hadapi adik-adik. Adik-adik, Bang Martin mengingatkan, kita tidak boleh seperti itu. Dari cerita ini kita belajar yang pertama tentang berkorban. Yang kedua, apa itu? Yang kedua tentang kasih. Muncullah belas kasihan itu di dalam hati orang Samaria. Belas kasihan ini muncul di dalam hati orang Samaria ini bukan serta-merta karena kuat gagahnya. Tetapi karena anugerah Tuhan, sekali lagi adik-adik ya, karena anugerah Tuhan yang menggerakkan hati orang Samaria ini sehingga dia tergerak menolong orang tersebut. Bayangkan, seorang Lewi, seorang imam, dia sudah paham firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak beranugerah di dalam hidupnya terhadap belas kasihan itu. Apa yang terjadi? Dilalukan begitu saja. Adik-adik, ini berbahaya. Jika adik-adik tidak pernah peka terhadap suara Tuhan. Jika adik-adik tidak peka melihat, mendengar, mencium, atau merasa di sekitar adik-adik ada hal yang tidak benar, lalu adik-adik tidak melakukan satu tindakan, berbahaya ini adik-adik. Adik-adik perlu merenungkan. Mamanya lagi kesulitan, papahnya lagi kesulitan, adiknya lagi nangis, kakaknya lagi mau minta dibantu, tapi adik-adik santai main gadget, lalu sambil kakinya diangkat begitu. Wah, itu harus hati-hati adik-adik. Adik-adik perlu mengecek lagi, misalnya gitu ya. Cek, kira-kira masih ada kasih nggak ya dalam hatiku? Kira-kira masih ada anugerah Tuhan nggak ya? Adik-adik, orang Samaria itu diberikan anugerah oleh Tuhan untuk berbelas kasihan. Yang kedua adalah tentang kasih. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Yang ketiga adalah ketika sudah berkorban, sudah memiliki anugerah dari Tuhan, maka kita dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga adalah kita melakukan firman Tuhan. Jadi adik-adikku sekalian, Bang Martin berharap dari cerita orang Samaria ini,
Bagaimana adik-adik perlu mengerti firman Tuhan secara utuh. Tidak hanya berhenti di firman Tuhan, tetapi adik-adik pun perlu melakukan pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan bagaimana zona nyaman adik-adik. Zona nyaman itu kayak kalau anak gaul sekarang bilangnya peweknya adik-adik gitu loh. Aku udah pewek nih, udah enak tenan nih, udah posisi enak begitu. Tetapi adik-adik tidak mau mengorbankan, itu berbahaya adik-adik. Lalu yang kedua, adik-adik perlu ngecek lagi, periksa lagi, apakah adik-adik sudah mulai kehilangan kepekaan. Kepekaan dari melihat, kepekaan dari mendengar, kepekaan dari mencium, kepekaan dari merasa. Di sekitar adik-adik yang perlu ditolong. Artinya adik-adik perlu bertobat. Adik-adik perlu datang kepada Tuhan. Orang ini berkorban banyak hal. Dan orang ini menggambarkan bagaimana Kristus mati di kayu salib. Kristus mati di kayu salib merupakan keempat hal itu. Dia datang, dia mengobati, dia mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula dari orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana dia akan datang kembali. Itulah ilustrasi dari orang Samaria itu terkait dengan salib Kristus. Kristus sendiri pun nanti akan datang kembali melihat kita dan juga mengadili kita. Adik-adikku sekalian, bagaimana dengan kehidupan adik-adik? Apakah adik-adik benar-benar bertumbuh dalam kehidupan adik-adik? Itu yang perlu kita cek. Itu yang terus kita perbaiki. Sehingga kita bisa dimampukan menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, pada pagi hari ini Bang Martin bersyukur kita bisa belajar terkait dengan orang Samaria ini. Adik-adik berkorban. Belas kasihan daripada Tuhan adalah anugerah. Dan yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Itu adalah kunci di mana kita bisa semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan memberkati kita semua. Dan ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan kalau bisa, kalau misalnya tidak perlu keluar dari rumah, tetap stay di rumah dan tetap membaca firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang orang Samaria. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami begitu Tuhan baik dan juga Tuhan boleh memberkati kami. Berkati adik-adik sekalian yang ada di rumah, Tuhan menolong mereka. Terpuji termohon namamu ya Bapa. Kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, kita udah selesai nih Kak mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup nih Kak, boleh kita lihat. Iya, kita mau tutup dulu kita. Semoga firman Tuhan yang didengar hari ini bisa kita laksanakan ya. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari. Yuk sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan kita doa penutup, kita menyanyi satu lagu lagi, yaitu Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Tuhan
Tuhan.